Hari ini kita mau ngomongin semua hal tentang iPhone 15 Pro yang gue yakin bakal bikin teman-teman yang terlanjur beli iPhone 14 Pro sedikit banyak agak nyesel. Kenapa nggak sekalian nunggu iPhone 15 Pro aja? Karena yang pertama, yang paling ditunggu hadir di iPhone akhirnya datang juga, di mana iPhone 15 Pro teman-teman dipastikan bakal pakai port USB Type-C. Yap, setelah sekian lama ya melalui berbagai kekacauan standar port di lini produk Apple lainnya, di mana iPad dan MacBook udah cukup lama pakai Type-C, tetapi di iPhone sampai di seri iPhone 14 saat ini itu masih juga pakai Lightning. Di iPhone 15 kekacauan itu bakal resmi berakhir teman-teman. Semua lini produk Apple termasuk iPhone bakal terstandar ya pakai USB Type-C semua. Ini udah terkonfirmasi dari bocoran render CAD-nya iPhone 15 Pro ya, bahkan juga bocoran foto port iPhone 15 Pro yang dengan jelas menampilkan port USB Type-C menggantikan port Lightning yang udah dipakai di iPhone sejak era iPhone 5 ya di tahun 2012 dulu. Meskipun bocoran yang beredar ini menampilkan iPhone 15 Pro, tetapi gue yakin ya teman-teman, semua lini iPhone 15 series bakal pakai Type-C tak terkecuali. Meskipun ada rumor juga kalau Type-C yang di iPhone 15 Pro bakal punya kecepatan transfer yang lebih tinggi ya dengan Thunderbolt 3 daripada yang di iPhone 15. Memang ini terlambat jauh lah ya dari berbagai smartphone Android yang udah cukup lama pakai USB Type-C. Tapi ya better late than nothing. Dan apakah dengan dipakainya port Type-C ini akan membuat Apple nggak menyertakan kabel Type-C lagi di box pembelian dengan dalih alasan lingkungan lagi? Ya bukan nggak mungkin ini terjadi teman-teman untuk menghemat kos ya di sana-sini. Ulasan lengkap seputar ini sih bisa teman-teman lihat di video gua sebelumnya. Dan kedua, iPhone 15 Pro ini bakal punya bezel yang lebih tipis dari iPhone 14 Pro. Meskipun sempat jadi pioner ya layar AMOLED yang simetris tanpa chin lewat iPhone X, tetapi lama-lama tersalip juga deh sama smartphone Android dan flagship seperti Samsung Galaxy S22 atau S23 juga udah hadir dengan layar simetris dan bezel yang bahkan lebih tipis ya dari iPhone terbaru saat ini. Dan di iPhone 15 Pro akhirnya iPhone bisa kembali bersaing teman-teman untuk urusan ketipisan bezel ini. Dynamic Island yang sekarang eksklusif ya untuk yang di seri Pro aja, itu juga dirumorkan bakal hadir ke iPhone 15 yang non-Pro. Dan ini bakal menarik ya buat calon pembeli iPhone di lini non-Pro karena udah nggak ada notch yang kayak poni, tetapi semuanya pakai cutout ya, kayak apa sih, Dynamic Island ya namanya. Dan yang ketiga, iPhone 15 Pro terlihat lebih curve di sudut-sudutnya dan terlihat juga lebih rounded ya di tepian frame-nya. Sekarang ini memang meskipun terlihat lebih kokoh, lebih boxy juga, tetapi kalau kita pegang ya iPhone 14 Pro misalnya di tangan itu memang kurang nyaman teman-teman karena sudutnya yang terlalu tajam, sudut-sudut di frame-nya itu. Dan sepertinya di iPhone 15 Pro dia lebih nyaman lagi di tangan ya karena tepian frame-nya itu dibuat lebih rounded dan nggak terlalu tajam. Dan kalau teman-teman perhatikan, bump kamera di iPhone 15 Pro ini terlihat makin liar aja ya teman-teman. Di sebelah kiri itu iPhone 11 Pro, bump kameranya masih cukup tipis. Di tengah itu ada iPhone 14 Pro, itu udah cukup tebal sebenarnya ya dengan dua layer atau dua tingkat bump. Tetapi di iPhone 15 Pro teman-teman, Apple makin liar lagi dengan menanamkan kamera yang bumpnya itu sampai 3 layer atau 3 tingkat teman-teman. Gede banget. Dan bump setebal ini artinya sensor kamera di iPhone 15 Pro bakal lebih besar dari iPhone 14 Pro, atau dia akan support periscope zoom ya dengan menggunakan periscope lens mungkin 5 kali atau 10 kali optical zoom. iPhone 15 non Pro itu juga kabarnya bakal kebagian kamera utama 48 megapiksel menggantikan kamera standarnya yang saat ini mentok di 12 megapiksel. Jadi bisa dibilang untuk di update iPhone 15 seri nanti, seri non Pro ini bakal dapat banyak sekali perubahan ya, banyak sekali fitur-fitur di seri Pro yang iPhone 14 Pro sekarang itu bakal diusung ke iPhone 15 yang biasa, yang non Pro teman-teman. Dan yang menarik juga, iPhone 15 Pro dikabarkan bakal mengganti bahan frame yang stainless steel ya selama beberapa tahun ini dengan titanium untuk membuat iPhone lebih eksklusif lagi. Apalagi titanium ini juga bukan bahan yang asing lagi ya bagi Apple karena mereka juga udah pakai di Apple Watch Ultra misalnya. Dan terakhir teman-teman, ini yang mungkin bakal dibully ya oleh brand lain terus akhirnya diikutin seperti fenomena Apple sebelum-sebelumnya juga. Di iPhone 15 Pro ini terlihat iPhone nggak lagi dilengkapi dengan tombol fisik, tetapi dia pakai tombol
haptic ya untuk power dan juga volumenya yang langsung tertanam di frame-nya. Kalau beneran dibuat begitu, ini bakal jadi hal baru yang mungkin akan mengubah tombol-tombol di berbagai smartphone Android lainnya juga, karena biasanya cepat atau lambat juga akan diadopsi ya oleh banyak brand lainnya juga. Cuman ini masih kabur juga, jadi bener atau enggaknya kita perlu pantau lagi nanti di bocoran-bocoran selanjutnya teman-teman. Tetapi smartphone tanpa tombol fisik memang ada plus dan minusnya ya. Plusnya mungkin ya lebih durable dan water resistant juga karena nggak ada moving parts yang fisik ya seperti di tombol-tombol pada umumnya. Tetapi negatifnya ya jadi nggak fleksibel aja. Tombol haptic bukan hal baru memang buat Apple ya, kayak tombol home di iPhone SE yang terbaru itu juga haptic teman-teman. Terus kemudian trackpad di MacBook itu juga pakai haptic, dan meskipun enak, kadang-kala kalau udah hang ya atau crash itu dia nggak bisa ditekan dan nggak respon, dan kalau itu terjadi di iPhone ya agak repot juga ya untuk melakukan force restart. Tetapi ini mungkin jadi langkah kecil menuju transisi iPhone tanpa tombol dan tanpa port ya, karena toh iPhone juga support wireless charger via MagSafe sekarang, jadi kayak sangat memungkinkan kalau kedepannya arahnya iPhone bakalan nggak punya tombol dan nggak punya port fisik untuk menambah durability dan water resistance-nya. Nah, perubahan lainnya tentu nggak jauh-jauh lah ya dari update specs dan juga platform. Hadirnya iPhone 15 Pro pasti bakal pakai A17 Bionic ya untuk chipsetnya, sedangkan versi yang non Pro itu bakal pakai A16 Bionic yang dipakai di iPhone 14 Pro sekarang. Ada rumor juga bakal ditambahkan reverse wireless charging yang sebenarnya direncanakan datang ya atau hadir di iPhone 14 series, tetapi karena nggak keburu, nggak kekejar deadline-nya, mungkin baru hadir di iPhone 15 series nanti. Dan tentu bakal hadir juga dengan iOS terbaru, iOS 17. Tapi sekali lagi ini masih bocoran dan rumor yang beredar teman-teman, jadi ya anggap aja ini sebagai info awal ya, yang bisa benar, bisa juga enggak. Tapi yang jelas iPhone 15 series bakal jadi mayor update yang lebih menarik untuk dimiliki. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen upgrade iPhone daripada beli sekarang, mending tunggu aja dulu bentar ya sampai iPhone 15 series dirilis akhir tahun nanti teman-teman. Karena nggak cuman iPhone 15 Pro-nya yang dapat banyak upgrade, iPhone 15 non Pro pun bakal kebagian banyak fitur menarik dari seri Pro saat ini. Dan itu dulu yang bisa gue share hari ini teman-teman. Kalau kalian suka sama video ini, like dan subscribe ya biar gue lebih semangat lagi bikin video kayak gini. Gue Febian Ragi pamit dulu, sampai ketemu lagi di video teknologi lainnya besok.